Penanganan pandemi di tanah air seperti belum sepi dari sorotan. Tudingan Ketua Banggar DPR bila ada rumah sakit nakal yang mengincar dana COVID-19 pun kian menambah keruh suasana. Benarkah ada hasil tes negatif disulap menjadi positif demi menambah kocek rumah sakit? Lantas pihak mana yang dituding Ketua Banggar? Bersama saya Agita Mahlika, inilah Cover Story One. Ada sulap di hasil tes COVID-19? Senayan meniupkan angin panas di tengah hidup mati tenaga medis menyembuhkan pasien corona. Badan Anggaran DPR tiba-tiba berkicau bila ada praktik nakal rumah sakit bermain sulap dengan mengubah hasil tes COVID-19. Pasien negatif dilaporkan positif. Tujuannya tak lain demi mengejar tagihan anggaran corona ke pemerintah. Benarkah? Terkait dengan pernyataan Pak Said Abdullah bisa dikonfirmasi ya langsung pada beliau yang dimaksud itu kejadiannya di mana seperti itu supaya betul-betul jelas bagi masyarakat. Saya secara pribadi belum pernah mendengar ya terkait dengan data palsu atau manipulasi data kasus COVID yang terjadi di beberapa rumah sakit. Saya secara pribadi belum pernah mendengar, belum pernah mendapatkan laporan ya. Saya mendengar informasi bahwa ada rumah sakit, kemudian ada tenaga kesehatan yang kemudian memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan ya entah insentif lah atau kepentingan-kepentingan bisnis rumah sakit. Saya kira informasi ini harus dipertajam lagi, harus dicek lagi karena ini muncul dalam rapat di Banggar. Di tengah situasi sulit, memang ada iming-iming insentif bagi rumah sakit beserta tenaga medisnya dengan nilai cukup menggiurkan. Disebut-sebut jika ada pasien COVID-19 masuk ke rumah sakit dan sampai meninggal dunia, ada dana dari pemerintah pusat sebesar 45 hingga 90 juta rupiah. Nilai inilah yang dituding menjadi bancakan rumah sakit. Beberapa rumah sakit di Ciamis, Pasuruan, hingga Jambi dituding legislator memanipulasi data COVID. Bahwa kemudian ada dugaan atau kecurigaan bahwa ada permainan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis terkait entah itu insentif tenaga kesehatan, entah itu pasien yang bukan COVID kemudian diklaim COVID dan lain sebagainya. Saya kira ini harus dijawab dan harus diklarifikasi secara tegas. Jika ada dugaan ya seharusnya dilakukan investigasi, tapi kan itu bukan kewenangan dari Banggar ataupun Komisi 9 ya. Tentu karena memang anggarannya ada di Kemenkes, tentu Kemenkes yang berhak untuk melakukan itu, seperti itu. Di Ciamis, Jawa Barat, pihak Dinas Kesehatan dan RSUD setempat bergegas meluruskan. Mereka menepis dugaan telah terjadi manipulasi data pasien COVID-19. Seluruh pasien COVID-19 baik terkonfirmasi positif maupun dalam pengawasan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020. Bahwa yang dilayani itu bukan hanya yang
confirm ya. Nah, jadi kriteria pasien yang dapat diklaim termasuk pengklaiman biaya perawatannya termasuk untuk yang ODP ya, PDP, dan yang ketiga adalah confirm COVID gitu ya. Jadi kelas. Tentu saja itu hal yang kurang baik ya untuk kami, karena kami sampai saat ini tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Semua pasien yang positif ada di rumah sakit kami itu berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang seharusnya, yaitu memakai pemeriksaan PCR, dan itu tidak ada di kami. Ya, itu dilakukan di luar rumah sakit Ciamis. Tak ada asap bila tak ada api. Hingga kini pun belum jelas siapa yang membisikkan ke Ketua Banggar DPR RI bila ada manipulasi data pasien COVID-19 demi bancakan anggaran. Tudingan ada rumah sakit yang nakal demi mendapatkan insentif dari pusat boleh jadi melecut pihak-pihak berkepentingan agar lebih membuka mata. Persoalannya, bagaimana membuktikan tudingan itu benar adanya? Atau tudingan ini hanya pepesan kosong? Gaung tudingan perihal rumah sakit nakal yang memanipulasi data pasien demi mengincar insentif COVID-19 terlanjur nyaring. Apalagi anggaran untuk sektor kesehatan dalam pemulihan ekonomi nasional mencapai 87,5 triliun rupiah. Sedangkan serapan anggaran masih terbilang minim, yakni sekitar 5%. Spekulasi pun berkembang. Jika tudingan itu benar, lantas adakah indikasi praktik nakal itu digerakkan secara sistematis sebagai salah satu cara mendongkrak serapan anggaran, ataukah berjalan sendiri-sendiri? Nah, ini yang harus dibuktikan misalnya oleh ombudsman. Jadi ombudsman bisa melakukan investigasi ke rumah sakit tersebut misalnya yang diindikasi melakukan kecurangan dalam tanda petik ini. Khusus untuk kesehatan itu mencapai 87,5 triliun dari semula 75 triliun yang dianggarkan. Nah, ini baru terserap 5,12% dari total 87,5 triliun tadi. Jadi masih sangat kecil serapan dari anggaran COVID untuk penanganan kesehatan. Serapan-serapan yang rendah ini itu menyebabkan masyarakat juga masyarakat mengalami kebuntuan di dalam melakukan upaya-upaya untuk survival. Kami baru menyebutnya semacam indikasi ya. Kenapa ini dilakukan? Karena berkaitan dengan tadi, misalnya hasil tesnya negatif, jenis penyakitnya lain, kemudian didorong juga untuk dimakamkan dengan protokol COVID. Setelah itu klaim ke pemerintah kan. Nah, ini juga harus hati-hati nih di dalam proses seperti ini. Makanya memang harus ketat betul. Temuan di lapangan dugaan ada rumah sakit maupun oknum tenaga kesehatan yang berlaku nakal terkait COVID-19 diyakini masih terjadi. Persoalannya, ditengarai tak banyak dari masyarakat yang mau mengungkapkan kejanggalan yang mereka alami dengan berbagai alasan.
selaku keluarga merasa sedikit kecewa dengan vonis yang diberikan oleh pihak rumah sakit dengan gugus tugas COVID Maluku Tenggara. Karena setahu saya, saudara saya ini kan penyakit bawaan. Segenap pihak yang berkepentingan termasuk Kementerian Kesehatan bertekad akan menelusuri tudingan praktik nakal rumah sakit memanipulasi data pasien COVID-19, termasuk menelusuri alur penyerapan anggaran ke instansi terkait seperti BPJS. Saya percaya rumah sakit punya etika yang baik, semua punya keinginan yang baik untuk memberikan pelayanan dan melaporkan, menagihkan. Kami tinggal memverifikasi melalui BPJS dan nanti kami juga akan cek ulang melalui tim dispute untuk melihat tidak ada fraud ataupun adanya masalah di situ. Kalau ditanya bagaimana memitigasi yang terjadi di rumah sakit, ya tentu ada pihak-pihak yang harus melaporkan. Peserta kalau yang merasa dirugikan kan bisa melapor nih. Melapor, ada tentu call center misalkan di Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan informasi soal kok kami diperlakukan sebagai pasien COVID sementara notabene setelah hasil ini dianggap bukan kan seperti itu. Artinya kita tidak bisa mengawang-awang juga ketika orang merasa bahwa keluarganya tidak positif, dianggap positif, ada indikasi tertentu, ya itu lebih baik dilaporkan supaya kita tidak berprasangka ya. Kalau orang mau mencuri ya bisa aja gimana caranya, tapi kan tugas di BPJS untuk memverifikasi. Kalau memang mungkin ada masyarakat yang mengalami hal tersebut dan bisa membuktikan bahwa memang ada manipulasi data yang dilakukan oleh rumah sakit, kami sangat terbuka, pintu kami sangat terbuka untuk masyarakat yang mau mengadukan hal tersebut. Tentu saja ini akan berkaitan nantinya dengan bagaimana harusnya pemerintah mengatur kebijakan yang jelas agar hal seperti ini tidak lagi terjadi, gitu. Sampai vaksin ditemukan nanti, perkiraan kapan pandemi akan berhenti tak lepas dari kebijakan dan kepatuhan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Pertanyaannya kemudian, mengapa pertambahan kasus baru masih saja tinggi, padahal anggaran yang disiagakan untuk penanganan pandemi telah ditambah? Di tengah riuh dugaan rumah sakit nakal demi insentif COVID, nyatanya angka kasus positif belum juga melandai. Serapan anggaran corona yang masih rendah pun turut jadi perhatian. Lantas, benarkah minimnya penggunaan dana kesehatan menjadi salah satu bukti belum optimalnya penanganan pandemi? Corona nampaknya belum mau hengkang dari bumi pertiwi. Prediksi yang menyebut kulminasi kurva kasus positif bakal terjadi pada bulan Juli seolah benar terwujud. Dengan angka kasus yang kini melampaui Cina, benarkah kini Indonesia sudah memasuki puncak corona? Atau jangan-jangan potensi penambahannya masih lebar terbuka? Beberapa pakar ketika kami berbicara beberapa bulan yang lalu, bulan Juli ini adalah puncak pandemi sesungguhnya.
Jadi tinggal kita nanti lihat apakah di Agustus ini tren kurvanya mulai turun. Namun apapun yang terjadi, meskipun kurvanya naik, kurvanya turun, yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita melihat kurva ataupun grafik dari COVID-19 ini kan masih belum stabil. Kita belum melihat adanya penurunan yang signifikan. Jadi ini masih statusnya pemerintah harus betul-betul siaga, jangan kemudian lengah dan kemudian masyarakat tidak terlayani dengan baik. Kalau tidak dilakukan PSBB berat, begitu akan terus bertambah kasusnya, kasus COVID barunya akan terus bertambah sampai adanya vaksin, begitu kalau tidak berat. Kalau dilakukan PSBB sedang, kemungkinan akan bertambah sampai 5 bulan kemudian. Karena kalau PSBB sedang bisa menghentikan kasusnya atau berkurang minimal sampai dia menjadi endemis 4 sampai 5 bulan kemudian. Kalau berat 2 sampai 3 bulan kemudian. Sentilan pun mau tak mau dialamatkan ke Kementerian Kesehatan. Optimalisasi penanganan pandemi menjadi tanda tanya besar mengingat serapan anggaran tak jua maksimal. Saya pikir yang justru harus kita soroti adalah keberpihakan pemerintah agar tidak economic heavy dalam penanganan COVID ini. Kenapa? Karena hari ini kan yang menjadi garda terdepan sekaligus benteng terakhir itu kan tenaga kesehatan ya. Jadi artinya anggaran yang harus dialokasikan itu betul-betul bermuara pada penanganan COVID. Terkait masih cukup rendahnya serapan anggaran, ini kan juga problemnya tidak sedikit ya. Ada masalah data misalnya, datanya harus valid. Misalnya insentif ini diberikan kepada siapa, untuk apa, dan seperti apa. Ini kan datanya harus dikonfirmasi, datanya harus diverifikasi ya. Mungkin itu proses-proses itu yang kemudian membuat turunnya anggaran ini juga agak terlambat. Dana puluhan triliun rupiah yang sempat disindir Presiden Jokowi itu pun lagi-lagi dipertanyakan kemana mengalirnya. Sudah tepat sasaran atau justru ada potensi kebocoran? Nah, seharusnya pemerintah membuat akun khusus anggaran COVID, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, atau semacam dashboard atau portal khusus ya, anggaran penanganan COVID ini, mulai dari sumber-sumber pendanaannya dari mana saja, terus belanjanya berapa dan dikemanakan, sebarannya seperti apa dan seterusnya, dan itu diupdate harian. Ini agar masyarakat bisa memantau efektivitas anggaran penanganan COVID ini. Dijelaskan oleh pemerintah, bukan sekedar menjelaskan protokol COVID, hanya sekedar menjelaskan tentang protokol kesehatan dan lain sebagainya, tapi juga memberitahu ke masyarakat bahwa kita akan menghadapi kesulitan A, B, C, D. Untuk itu yang harus dilakukan adalah pertama, kedua, begitu, dan kemudian mengajak masyarakat untuk sama-sama mengantisipasi. Itu Ombudsman sekarang sedang konsentrasi di sana. Terus meninggi. Mereka hanya ingin pandemi segera angkat kaki dari negeri ini atau jaminan mereka yang terjangkit sembuh kembali.